Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini saya sebagai Chef Indra akan membawa kalian untuk membuat masakan tradisional dari desa kami yang bernama daging jantung karajadi, sayur bening dan juga gorengan bayam. Dimana gorengan bayam sangat nikmat sekali jika dicampur dengan sayur bening, apalagi dicampur dengan daging jantung pisang tidak jadi. Namun di sini saya akan mengajak teman-teman jika tidak hanya ada jantung pisang, namun juga di sini ada yang namanya jantung nangka. Baiklah, jika kalian penasaran dengan jantung nangka seperti apa, mari ikut saya teman-teman untuk mendapatkan jantung nangka ya. Yang pertama, kita tidak hanya menggunakan jantung nangka untuk membuat masakan yang ingin kita buat hari ini, namun juga ada bahan-bahan lainnya. Ya, selain itu, selain jantung pisang adalah bayam, kangkung, minyak goreng, tepung, dan juga cabai, juga bawang putih, bawang merah, timun, dan juga yang paling penting adalah air. Karena apa? Kenapa kita menggunakan bahan-bahan itu semua? Karena kita memerlukannya untuk membuat bahan dan juga masakan pada saat itu. Oke teman-teman, saat kita berjalan seperti ini, saya tidak sengaja menemukan yang namanya jantung pisang teman-teman. Tapi di sini saya menemukan bukan jantung pisang ya teman-teman, namun merupakan jantung nangka ya. Jantung nangka ini sangat langka teman-teman. Kenapa sangat langka? Karena ini hanya berbuah satu abad, hanya satu kali berbuah dalam satu pohonnya teman-teman. Jadi teman-teman, selanjutnya adalah bagaimana cara memetik jantung nangka ini. Jantung nangka ini tidak sembarangan cara untuk memetiknya, karena kita memerlukan beberapa ritual. Yang pertama, kita harus membaca mantra. Yang kedua, saat mantra kita bacakan, kita harus memunculkan yang namanya pisau keramat. Nah, yang pisau keramat ini begitu sulit, kita sangat sulit untuk memunculkannya. Karena apa? Karena sangat menggunakan banyak cakra untuk mengeluarkan. Baiklah, untuk memanggil pisau keramat, teman-teman bisa sedikit menjauh dari kamera agar tidak terkena percikan pisau keramat. Baiklah teman-teman, video akan saya hentikan terlebih dulu agar saya dapat membaca mantra. Ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, jantung pisang, jantung atau jantung nangka sudah kita dapatkan. Jantung nangka ini sangat keramat teman-teman. Sampai saking keramatnya saya sampai menggunakan pisau keramat untuk menggunakan atau memotong jantung nangka ini agar bisa jatuh dari pohonnya. Baik teman-teman, setelah kita mendapatkan jantung nangka, kita akan mencari bahan-bahan lainnya yang seperti cabai, minyak goreng, lalu ada bawang putih, bawang merah. Ya, sebaiknya teman-teman mengikuti saya untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut. Oke teman-teman, setelah saya berjalan cukup lama, hampir 10 jam perjalanan dari setelah mencari jantung pohon nangka, saya mendapatkan bahan-bahan yang seperti saya bilang sebelumnya, berupa cabai, lalu ada bawang putih, bawang merah, dan timun. Di pohon serba ada teman-teman. Di pohon serba ada ini, teman-teman bisa mendapatkan beberapa bahan yang saya sebutkan tadi. Yang seperti di sini ada, wah teman-teman, di sini ada cabai teman-teman. Lihat cabainya merah sekali teman-teman. Wah, di sini banyak sekali cabai teman-teman. Bisa kita petik sedikit demi sedikit. Lalu ada, wah, ada bawang merah teman-teman. Di sini ada bawang merah dan juga cabai. Dan kita akan petik lagi. Apakah yang kita dapatkan? Wah, ada timun teman-teman. Timunnya sudah, wah, timun segar tapi kecil teman-teman ya, sayang sekali. Lalu ada, wah, ini teman-teman, ada bawang putih teman-teman. Wah, sepertinya kita akan mendapatkan bahan-bahan yang cukup di sini, seperti cabai lagi, cabai. Oi, simpan tas, Cabai, lalu ada cabai lagi, dan timun lagi teman-teman ya. Sepertinya bahan-bahan yang kita dapatkan saat ini sudah lebih dari cukup teman-teman. Namun saya akan mengambil habis agar tidak mubazir teman-teman. Kenapa? Jika bahan-bahan ini tidak diambil segera, karena itu akan membuatnya buruk di tempat. Ini
saya akan mengambilnya saja untuk saya sendiri. Wah teman-teman, saya mendapatkan banyak sekali cabai di sini, di pohon serbada ini. Wah, itulah bahayanya pohon serbada teman-teman. Di pohon serbada ada, teman-teman harus berhati-hati karena di pohon serbada sangatlah keramat, dimana ada pendungunya. Saya tidak tahu siapa pendungunya, namun teman-teman harus berhati-hati karena di pohon keramat sangat banyak sekali yang menunggunya. Penunggunya bisa berupa pocong, kuntilanak, ngesot, genderuwo, pacul, ada pocong, ada kuntilanak, ada tuyul juga ada di situ. Teman-teman harus berhati-hati. Untuk mendapatkan ini semua, teman-teman harus mempunyai kekuatan mistis yang sangat luar biasa, seperti saya mengambil pisau keramat tadi. Baik teman-teman, setelah saya mendapatkan beberapa bahan ini, kita akan mencari yang namanya minyak teman-teman ya, untuk menggoreng masakan yang berupa gorengan yang seperti saya sebutkan di awal. Baik teman-teman, saya akan potong lagi videonya di sini. Untuk mendapatkan minyak goreng tidaklah mudah, teman-teman harus menunggu beberapa lama untuk mendapatkannya. Jadi saya potong di sini dulu. Nah, teman-teman, setelah beberapa lama kita berjalan, sepertinya kita menemukan barang atau benda bahan terakhir yang kita perlukan untuk membuat masakan yang kita inginkan. Seperti teman-teman lihat, seperti yang saya sebutkan, kita memerlukan minyak goreng seperti kata saya. Dan sini kita menemukannya. Di sini kita tidak menemukan minyak goreng, namun menemukan minyak nanas ya teman-teman, yang sudah dilengkapi dengan buahnya yang berupa botol. Lihat teman-teman, kita harus berhati-hati teman-teman, karena di sini durinya sangat berbahaya teman-teman ya. Seperti yang Anda lihat, di sini durinya sangat bahaya. Jangan kita sentuh teman-teman, karena bahaya sekali. Bisa memunculkan racun jika terkena, dan teman-teman bisa mati jika terkena ini. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Kita harus mengambilnya berhati-hati juga. Seperti ini teman-teman. Lihat. Minyak goreng yang sudah diminimalisir oleh pohon nanas itu sangat bersih teman-teman, juga sangat bagus. Kenapa? Karena sudah dilengkapi dengan botolnya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa memetik minyak goreng yang sudah di dalam botol pada pohon nanas setiap sebulan sekali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, setelah kita mendapatkan bahan-bahan yang kita perlukan, kita akan melakukan proses yang namanya meracik bumbu-bumbu masakan serta meracik. Oke teman-temannya, ya setelah kita mendapatkan beberapa bahan yang kita perlukan, saatnya kita untuk memasak bahan-bahan masakan tersebut biar menjadi masakan yang bisa dimakan oleh kita teman-teman. Jadi di sini saya sebelumnya sudah menyiapkan beberapa alat dan juga bahan untuk memasak masakan tersebut. Seperti yang teman-teman lihat, saya membawa air secukupnya saja teman-teman untuk memasak dan juga mencuci bahan masakannya tadi biar tidak kotor. Terus saya membawa isi panci serbaguna dan piring serbaguna agar bisa memasak dan juga memakan masakan tersebut teman-teman ya. Lalu di sini saya ada membawa berupa apa ini namanya teman? Saya lupa namanya ini teman-teman, tapi namanya ini kalau tidak salah taranan ya teman-temannya. Karena taranan ini sangat diperlukan untuk meracik bahan-bahan tersebut agar lebih rapi dan juga lebih bagus. Lalu di sini saya yang paling penting untuk memasak ini adalah rinjing ya teman-teman, atau panci ya teman-teman. Kalau orang Indonesia menyebutnya panci ya teman-teman, tapi kami menyebutnya rinjing. Teman-temannya, seperti yang teman-teman lihat, semua bahan sudah saya temukan, semua bahan sudah saya dapatkan. Dan di sini saya akan memanggil teman saya, teman saya dari hutan. Saya panggil teman saya datang dari hutan, tolong datang. Ya teman-teman, ini dia teman saya. Dia ini sangat hebat, sakti juga mandraguna, bisa menghidupkan api menggunakan korek api ya teman-teman ya. Dan di sini saya akan menggunakan dia untuk menghidupkan api dan juga melihat api teman-teman ya. Dia tidak mati. Jadi di sini saya akan menyerahkan kepada teman saya yang dari hutan ini berupa korek sakti mandraguna yang bisa digunakan untuk menghidupkan api teman-teman ya. Jadi saya tolong kepada dia untuk menghidupkan api. Tolong hidupkan api wahai teman. Oke teman. Jadi sementara dia memasak atau menghidupkan api, saya akan meracik-racik bumbu yang saya dapatkan dari hutan tadi. Yang pertama teman-teman bisa lihat berupa jantung nangka, minyak goreng, dan juga timun. Saya akan menghancurkan semuanya agar terlihat bagus dan indah. Kamera pada tempat yang akan saya gunakan untuk makan.
sebaiknya sebelum saya makan saya menonton video pada adegan ini agar saya dapat mempersiapkannya lebih baik teman-teman ya. Jadi jadi teman-teman setelah kita memasaknya dan sudah masak, sebaiknya kita memakannya teman-teman ya. Di sini saya akan membawa teman saya dari hutan untuk ikut makan karena dia juga sudah membantu saya. Nah, dan sebelum kita makan sebaiknya kita cuci tangan teman-teman ya karena kotor. Hai teman dari hutan, ini air buatmu. Oke, terima kasih, Bang. Dan di sini saya akan membuat kuahnya terlebih dulu atau sayurnya ya ke dalam piring yang saya senangi buat makan. Wah teman-teman, lihat lezat sekali ya teman-teman. Kebauan, Cuk. Nah, Dan di sini ditambah lalapan begitu seperti ini akan terasa lebih nikmat. Akan langsung mulai makan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Teman-teman harus cobain. Begitu nikmat sekali makanannya teman-teman ya. panas, teman-teman. Nikmat sekali teman-teman. Panas. Teman-teman harus cobain. Mudah-mudahan Apa? videonya. Jadi teman-teman, sampai di sini saja video kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa depannya lagi.